Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniarsi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah mikrobiologi industri. Yang pertama, mikrobiologi industri. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa sih itu mikrobiologi industri? Ya, jika tidak ada, jadi mikrobiologi industri ini adalah ilmu yang mempelajari suatu proses produksi mikroorganisme dalam jumlah besar dengan kondisi yang terkendali dan mempunyai tujuan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta bermanfaat. Nah, jika dilihat dari sudut industri, mikroorganisme merupakan pabrik zat kimia yang mampu melakukan perubahan yang dikehendaki, di mana mikroorganisme ini dapat merombak bahan mentah atau substrat menjadi suatu produk baru. Selanjutnya, manfaat mikroba dalam bidang industri. Yang pertama, dapat memproduksi massa sel. Contohnya yaitu dapat memproduksi protein sel tunggal, di mana protein sel tunggal ini salah satu fungsinya untuk pakan ternak. Yang kedua, dapat bermanfaat dalam proses fermentasi untuk produk metabolit sekunder. Nah, contoh produk yang dihasilkan seperti antibiotik, toksin, dan komponen flavor. Yang ketiga, dapat bermanfaat dalam proses fermentasi untuk produk metabolit primer. Contoh produk yang dihasilkan seperti alkohol, asam organik, vitamin, dan masih banyak lagi. Dan terakhir, dapat bermanfaat atau aplikasi aktivitas mikroorganisme dalam pengawetan, seperti dalam pengawetan keju atau dalam proses fermentasi keju, yogurt, di mana dalam proses fermentasi ini menggunakan mikroba. Oke, selanjutnya ada persyaratan mikroba secara umum dalam bidang industri. Yang pertama itu, mikroba yang digunakan harus dalam keadaan baik. Yang kedua, berada dalam status yang aktif. Yang ketiga, jumlah dari inokulum baik itu fungi, bakteri, dan protista terpenuhi. Yang keempat, mikroba yang digunakan harus benar-benar murni atau tidak dikontaminasi oleh mikroba lain. Misalnya dikontaminasi oleh mikroba Saccharomyces cerevisiae, di mana mikroba ini berperan dalam pembuatan tape. Yang kelima, harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengkontaminasi suatu produk serta harus unggul. Nah, mungkin muncul pertanyaan di pikiran adik-adik, mengapa mikroba itu harus unggul? Nah, karena mikroba harus mampu menghasilkan perubahan-perubahan yang dikehendaki secara cepat dengan produksi yang tinggi. Selanjutnya ada persyaratan mikroba secara khusus dalam bidang industri. Yang pertama, pertumbuhannya harus cepat, maksimal 20 menit sampai 2 jam. Nah, mengapa dipercepat? Karena dalam bidang industri kita tidak ingin memakai waktu yang lama serta dapat menghemat biaya. Yang kedua, durasi pertumbuhannya diperpendek. Yang ketiga, dapat tumbuh di berbagai medium. Yang keempat, dapat menggunakan berbagai sumber nitrogen. Kelima, tidak menghasilkan racun. Yang keenam, mampu bertahan dengan berbagai suhu dan pH. Nah, suhunya sekitaran 25-42 derajat Celcius dan pH 3-7. Dan terakhir ada mikroba yang berperan dalam mikrobiologi industri, ada bakteri, virus, jamur, yeast atau kapang, dan alga. Yang pertama, bakteri. Contoh mikrobanya yaitu Lactobacillus sp yang berperan dalam pembuatan yogurt. Yang kedua, jamur. Contoh mikrobanya yaitu Rhizopus oryzae yang berperan dalam pembuatan tempe. Yang ketiga, yeast atau kapang. Contoh mikrobanya yaitu Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam pembuatan tape. Yang keempat, virus. Contoh mikrobanya itu virus polio produk yang dihasilkan dalam pembuatan vaksin polio. Dan terakhir ada alga.
Contoh mikrobanya yaitu chlorella dan produk yang dihasilkan makanan kesehatan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.